mau buka share screen. Di Bandung aman Pak, Persib Pak. Di Kerawang semalam ada yang tawuran Pak, Wah, iya 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 ya, sampai ada korban. yang kita khawatirkan itu ya. Padahal mau apa gitu ya. Iya, nobar-nobar aktualnya malah jadi ada Ya, insiden. huru hara. Ya sudah kita anu aja. Kita bersyukur aja Persib menang lah sebagai warga Jawa Barat gitu ya. Iya, pecinta Persib. Ya, kita Persib. Yang lain mohon dibuka kameranya karena di record ini. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ini luar biasa, mohon maaf para mahasiswa, saya ngambil waktu, harusnya hari libur. Eh, Bu Ira, kita sampai ke UAS berapa kali lagi ya? Dikurangi Lima hari kali ini. lagi. 5 kali lagi, Berapa kali Pi. lagi? Lima Iya, kali lagi. Berarti 6 kali dengan ini ya? ya. Ya, nanti kita terakhir di pidana. Eh, saya ingin mengulang karena penegakan hukum lingkungan ini, penegakan hukum lingkungan karena adanya perusakan, pencemaran dan ya perusakan lingkungan itu kembali sejak awal dapat dilakukan dengan upaya hukum administrasi, kemudian upaya hukum perdata dan upaya hukum pidana. Nah, inilah perangkat hukum yang dapat dikenakan, dapat digunakan untuk katakanlah menindak para pencemar atau perusak lingkungan kan itu. Sebagai warga negara Indonesia, Bapak Ibu bisa berperan ya dalam penegakan hukum lingkungan ini. Kalau dalam penegakan hukum administrasi seperti yang sebelumnya, ini ada dua jalur. Yang satu jalur eksekutif, yaitu pemerintah. Yang kedua jalur yudikatif. Kalau di jalur eksekutif, Bapak Ibu kita tidak bisa berperan ya, karena ini menjadi kompetensinya dinas atau Kementerian Lingkungan. Jadi secara umum setiap menteri atau pejabat yang mengeluarkan izin wajib melakukan pengawasan. Wajib ya, wajib melakukan pengawasan dan andai kata ada pelanggaran dalam ketentuan perizinannya, maka dapat dilakukan tindakan itu. Nah, kalau kita bicara lagi penegakan hukum administrasi oleh eksekutif, maka ketika izin telah dikeluarkan baik oleh menteri kalau tingkat pusat, gubernur ataupun wali kota ataupun bupati, nah berarti dia telah melalui syarat-syarat persyaratan yang ditetapkan. Kalau memang usahanya cukup besar terhadap lingkungan, udah tidak terlalu luas, maka pakai UKL UPL. Nah, kemudian setelah ada izin lingkungan, maka barulah turun berbagai macam perizinan. Nah, ini kita Indonesia ini memang belum ada izin terpadu ya. Izin lingkungan adalah pintu masuk dari usaha. Usaha yang berkaitan dengan lingkungan. Izin perdagangan nanti, umpamanya izin pengangkutan, macam-macam lah izinnya, itu setelah izin lingkungan. Nah, oke. Ketika satu usaha atau corporate telah mendapatkan legalitas, artinya diizinkan dan dia telah beroperasi, maka dalam izin itu ada persyaratan yang dicerahkan. Korporat atau usaha itu tidak boleh melanggar hukum. Nah, itu secara umum, tidak boleh melanggar hukum. Atau ada persyaratan khusus. Jadi menteri atau gubernur atau bupati menerapkan dalam izinnya itu diizinkan dengan syarat umpamanya perusahaan tidak boleh bla 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 begitu. Itu persyaratan. Nah, setelah industri berusaha atau bergerak, siapa yang melakukan pengawasan? Setelah izin keluar, maka ada pejabat pengawas lingkungan yang berkali-kali saya katakan, pejabat pengawas lingkungan yang ini rupanya belum optimal ya
tidak semua daerah punya pejabat pengawas lingkungan. Apa konsekuensinya? Karena tidak maksimalnya ada, tidak efektifnya pejabat pengawas lingkungan, maka hampir pengawasan itu tidak pernah dilakukan pengawasan secara rutin dan sistematik. Yang terjadi adalah pengawasan ketika telah terjadi insiden, telah terjadi pencemaran, telah terjadi perusakan. Barulah dinas lingkungan kalang kabut. Jadi dinas lingkungan ini bagikan bekerja seperti mobil pemadam kebakaran atau dinas pemadam kebakaran. Setelah kebakaran baru dia turun. Seharusnya kan tidak. Begitu izin setelah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka izin itu harus diawasi. Siapa pengawasnya? Pejabat pengawas lingkungan itu yang mengawasi. Itu harus dilakukan secara periodik dan insidentil, jangan secara periodik yang telah diketahui oleh perusahaan. Mendadak pengawasannya sidak ya. Pengawasan secara mendadak gitu. Nah, kalau terjadi pelanggaran sebagaimana dalam izinnya, maka pejabat pengawas lingkungan tidak punya kewenangan untuk menindak. Dia hanya punya kewenangan merekomendasikan kepada institusi yang mengeluarkan izin. Katakanlah pejabat pengawas lingkungan tingkat pusat, maka dia merekomendasikan kepada menteri. Pejabat pengawas lingkungan tingkat provinsi kepada gubernur dan kota, kabupaten kota, bupati, dan wali kota. Dia hanya merekomendasikan bahwa perusahaan X cukup di checklist saja telah melanggar ketentuan sebagaimana yang ditetapkan umpamanya. Dia tidak mengatur pembuangan limbah B3-nya umpamanya. Dia tidak menggunakan instalasi pengolah limbah atau IPAL, atau IPAL-nya tidak difungsikan dan sebagainya sehingga terjadi pencemaran. Nah, atas rekomendasi itu maka pejabat yang mengeluarkan izin dapat memberikan sanksi administratif. Nah, ini terakhir itu. Sanksi administratif ini yang paling mudah, yang paling ringan adalah peringatan atau penghentian sementara atau umpamanya melakukan perbuatan tertentu sampai ke pembekuan dan pencabutan izin. Itu di Undang-Undang 32. Di Undang-Undang Cipta Kerja ditambah pemerintah dapat menetapkan denda lingkungan untuk pemulihan. Denda lingkungan untuk pemulihan. Jadi kalau udah rusak, maka perusahaan oleh pejabat yang melakukan izin disuruh membayar sejumlah uang untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak. Dalam praktek, saya juga nggak tahu kenapa Kementerian Lingkungan Hidup tidak pernah menggunakan haknya, kewenangannya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dia selalu mengajukan gugatan ke pengadilan agar hakim menjatuhkan putusan perusahaan diberi denda untuk memulihkan lingkungan. Jadi kan prosesnya agak panjang kalau di pengadilannya. Kalau langsung saja oleh eksekutif, kan dia bisa lebih cepat gitu kan, lebih cepat dibandingkan oleh pengadilan. Tapi dalam pengalaman saya, Kementerian Lingkungan selalu mengajukan gugatan ke pengadilan dan mohon agar perusahaan yang mencemar atau merusak diberikan sanksi denda atau ganti rugi untuk memulihkan lingkungan. Nah, ini harusnya kewenangan ini digunakan oleh Kementerian Lingkungan agar lebih cepat lingkungan itu dipulihkan gitu. Nah, itu dari aspek penegakan hukum administrasi oleh eksekutif. Jadi peran kita warga masyarakat ya hanya sekedar kalau ada kejadian umpamanya industri itu mengolah limbah atau mencemari lingkungan, kita hanya melaporkan aja. Karena ini betul-betul kewenangan dari kementerian atau instansi terkait terhadap lingkungan hidup. Masyarakat tidak punya peran sama sekali di penegakan hukum lingkungan administrasi oleh eksekutif. Nah, berbeda dengan penegakan hukum administrasi oleh eksekutif. Nah, kalau eksekutif ini diajukan ke pengadilan TUN, ke pengadilan TUN, dan peran kita sebagai warga negara bisa sebagai penggugat di situ. Sebagai warga negara, kita melihat suatu industri, satu perusahaan, satu korporat betul-betul merusak lingkungan dan tidak ada tindakan daripada instansi yang terkait, umpamanya, kita bisa mengajukan gugatan ke TUN
Gugatan tun itu yang dituntut adalah pembatalan basicingnya, pembatalan basicing atau izinnya. Nah, itu yang dituntut di peradilan tun. Jadi kan berbeda ya, berbeda dengan penegakan hukum administrasi oleh eksekutif, dia dapat menjatuhkan sanksi sendiri, teguran, penghentian sementara, pemindahan, eh, apa namanya, pembekuan, kemudian pencabutan izin atau denda lingkungan. Nah, tapi kalau di TUN kita hanya bisa meminta agar pengadilan TUN membatalkan izin yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang mengeluarkan izin karena ternyata perusahaan itu telah merusak atau mencemari lingkungan. Itu dapat itunya. Nah, ada lagi para mahasiswa ya di Perma nomor 1 tahun 2003 Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur penanganan masalah lingkungan. Itu Perma berlaku juga mengikat kepada penegak hukum yang lain ya. Ada gugatan warga negara yang betulnya CLS, Citizen Law Suite. Ini hati-hati, Citizen Law Suite ini ada dua jalur di Perma nomor 1 2003. Itu warga negara bisa mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen Law Suite ke TUN dan dapat mengajukan gugatan Citizen Law Suite ke pengadilan negeri. Dalam Perma itu saya sebetulnya kurang sepakat ya, walaupun saya anggota tim Pokja Lingkungan Nasional ya, seharusnya kalau CSL itu diserahkan ke TUN ya sudahlah, dilimpahkan ke TUN aja, nggak usah ke pengadilan negeri. Tetapi ini masih ada dua hal yang bisa ke TUN, bisa ke pengadilan negeri. Ini di kemudian hari bisa berdampak kekaburan ya, kekaburan hukum. Nah, dalam Perma itu apa yang bisa dituntut di CSL di TUN? Ya sama, meminta supaya pemerintah mencabut. Tapi di pengadilan negeri itu suatu perbuatan melawan hukum. Nah, supaya pemerintah melakukan perbuatan atau good governance, suatu perbuatan yang baik, namanya menindak perusahaan itu supaya dia tidak melakukan pencemaran atau perusakan. Nah, ini bedanya CSL di TUN dan CSL di pengadilan negeri. Nah, di pengadilan TUN memang tadi peran kita bisa masuk sebagai pihak langsung. Kalau di administrasi oleh eksekutif kita tidak punya peran apa-apa di sini. Jadi saya menyarankan mahasiswa penegakan hukum lingkungan UNLA ini kalau melihat lingkungan atau alam yang rusak atau tercemar, silakan mengajukan gugatan CLS ini. Syarat CSL itu harus mengajukan somasi dulu. Jadi itu satu prosedur. Dulu praktek CSL awal-awal itu tidak ada somasi. Tapi Mahkamah Agung melihat praktek di common law bahwa CSL itu harus melakukan somasi. Kalau saya tidak salah, somasi dilakukan dalam 1 bulan kalau nggak salah. Andai kata dalam 1 bulan tidak ada tindakan dari perusahaan atau korporat yang disomasi, maka baru bisa mengajukan gugatan. Nah, ini bedanya. Nah, itu peran kita kalau kita mengajukan gugatan di TUN. Nah, selanjutnya kita mengulang kembali penegakan hukum perdata. Nah, ini para mahasiswa sekalian, dalam penegakan hukum perdata ini banyak sekali hukum acara perdata baru, perkembangan hukum acara baru yang tidak ada diatur di HIR dan RBG. Tidak diatur hukum acara yang lama. Nah, tapi dalam praktek sudah berjalan dan diterima, belakangan beberapa hal masuk ke perundang-undangan, terutama Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan. Nah, di situ. Hanya saja Bapak Ibu para mahasiswa yang kebetulan advokat, dalam penegakan hukum perdata lingkungan ada 2 aturan atau hukum acara yang khusus ya. Satu ada namanya penegakan hukum non litigasi. Non litigasi artinya di luar pengadilan. Satu lagi ada penegakan hukum litigasi di pengadilan. Apa maksudnya itu? Jadi kalau warga negara, penduduk, terus bersengketa dengan perusahaan, umpamanya,
karena umpamanya perusahaan membuang limbah mengakibatkan penduduk atau warga negara mengalami kerugian, kerusakan, atau apa saja bentuknya perbuatan melawan hukum oleh perusahaan, maka dia dapat menyelesaikannya secara non litigasi, artinya secara mediasi. Nah ini mediasi atau konsiliasi, juga bisa arbitrase. Nah, apa kekhususannya para mahasiswa? Kalau para pihak sepakat menyelesaikan sengketa perdatanya secara non-litigasi, dan pernyataan itu harus dalam bentuk tertulis, tidak harus dalam bentuk akta notaril, cukup akta di bawah tangan, cukup mereka sendiri. Satu kesepakatan bahwa para penduduk dan katakanlah perusahaan X akan menyelesaikan sengketanya dengan bentuk non-litigasi, yaitu mediasi umpamanya. Nah, kalau salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi, maka gugatan ke pengadilan itu belum bisa diterima sebelum upaya non-litigasinya dinyatakan deadlock atau gagal. Nah, ini kekhususannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu para advokat sebagai kuasa hukum dari tergugat umpamanya, terus ada kesepakatan mereka akan menyelesaikan secara non litigasi, mediasi, litigasi atau arbitrase atau konsiliasi, diperbolehkan, bentuknya apa saja dibolehkan. Ternyata salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa ada pernyataan gagal, maka Bapak Ibu sebagai kuasa tergugat bisa mengajukan eksepsi. So, dalam pidana keberatan, eksepsi bahwa pengadilan belum bisa memeriksa perkara akuo karena masih ada perjanjian non litigasi. Nah, ini kekhususannya ini. Tetapi kalau mereka tidak ada kesepakatan, ya bisa langsung diajukan secara litigasi. Nah, ini bedanya. Ini tidak diatur dalam hukum acara perdata yang lama ya. Hukum acara perdata yang lama, ya siapa saja kalau mengajukan gugatan ya boleh, langsung boleh. Tapi di lingkungan kalau mereka sepakat secara non litigasi, maka gugatan ke pengadilan atau litigasi belum dimungkinkan atau belum boleh. Nah, ini kekhususan. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam hukum acara perdata lingkungan ini banyak hal-hal baru yang menjungkir balikkan hukum acara perdata konvensional. Saya katakan gitu kan ya. Banyak hal-hal baru yang menerobos atau menjungkir balikkan hukum acara konvensional. HIR RBG dan kadang kita gunakan RV itu kan peraturan dibuat oleh orang Belanda sejak tahun 1916-an kurang lebih ya, digunakan di daerah Indonesia oleh penjajah Belanda, dan sampai saat ini belum ada perubahan sehingga di sana sini terjadi peraturan-peraturan baru dalam berbagai perundang-undangan. Nah, dalam masalah lingkungan ini terjadi perkembangan yang amat pesat yang tidak diatur oleh HIR. Pertama tadi CSL dari Citizen Lawsuit itu tidak diatur awalnya itu kan. Sehingga pada periode gugatan awal-awal, hakim-hakim yang malas berpikir, hakim-hakim yang tidak progresif, itu selalu menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau need on fund click verklar. Dengan alasan gugatan CSL tidak diatur dalam hukum acara perdata. Nah, ini hakim-hakim yang malas berpikir nih. Yang nggak diatur karena belum ada. Apakah belum ada terus tidak diperiksa? Ini hakimnya salah besar ya. Harusnya hakim yang seperti ini oleh Bawas atau KY itu mendapatkan sanksi agar dia belajar dulu ke UNLA 1 semester khusus untuk penegakan hukum lingkungan ya Bu Ira. Disuruh ikut ke UNLA untuk belajar penegakan hukum lingkungan. Karena sesuai dengan pokok undang-undang pokok kehakiman, hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau tidak terang. Berarti dia harus menyelesaikan perkara, bukan dengan tidak menerima. Kan. Citizen lawsuit ini pertama kali diterima oleh mantan wakil ketua Mahkamah Agung, dulu beliau hakim di Jakarta Selatan, Dr. Andi Samson Nganro. Itu perkara pertama kali yang diterima oleh beliau adalah perkara
tenaga kerja Indonesia di Malaysia dideportasi ya. Dideportasi oleh Malaysia, dikeluarkan dari Malaysia. Seperti saat ini kan ada beberapa puluh warga negara Indonesia yang dideportasi oleh negara Arab Saudi karena visanya bukan visa haji. Ada 40-an gitu kan yang ketangkap masuk Mekah ternyata tidak punya izin resmi, maka dia dideportasi dan calonnya ditahan oleh oleh aparat penegak hukum Arab itu. Nah, sama seperti tenaga kerja Indonesia yang di Malaysia kemarin tidak atau ilegal ya, tenaga kerja ilegal itu dideportasi. Nah, dikeluarkan dari Malaysia, ditempatkan di Nunukan di Kalimantan Utara gitu ya. Ya, bro. Kalimantan Utara kan sebagian milik Malaysia gitu. Mereka terdampar di Nunukan itu, pulang tidak bisa karena tidak punya uang, negara tidak peduli, negara tidak hadir istilahnya gitu. Mereka terkatung-katung di Nunukan itu. Akhirnya saya lupa ya LSM ya, sebuah LSM mengajukan gugatan citizen lawsuit ke Jakarta Selatan. Salah satu hakimnya adalah Pak Andi Samson Ngandro. Saya lupa apakah beliau ketua majelis atau hakim anggota. Nah, sejak saat itulah gugatan citizen lawsuit diterima dalam dunia peradilan Indonesia dan sampai sekarang dalam prakteknya sudah diterima. Hanya saja dalam bentuk perundang-undangan ini citizen lawsuit belum tercantum dalam perundang-undangan. Kalau tidak tercantum dalam perundang-undangan, apakah tidak bisa diterima? Tidak. Dalam praktek peradilan, kalau dalam praktek sudah terjadi, yaitu jurisprudensi, itu juga menjadi dasar hukum. Itu CSL itu. Nah, CSL ini juga merusak hukum acara perdata, asas hukum acara perdata ya. Kenapa asas hukum acara perdata? Poin di interest, poin di action. Siapa yang bisa mengajukan gugatan adalah harus orang yang punya kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Sementara CSL ini kan kita sebagai warga negara yang tidak punya kepentingan hukum langsung mengajukan gugatan. Nah, ini betul-betul CSL ini menabrak ya asas hukum perdata. Gitu kan. Banyak hal-hal lain yang hukum acaranya yang menabrak hukum acara perdata. Asas hukum perdata pasal 131, barang siapa yang mengajukan atau mendaku memiliki sesuatu atau mengajukan gugatan, maka dia harus membuktikan. Ini dalil, asas ini. Jadi siapa yang mengajukan gugatan, dia harus membuktikan. Tetapi dalam hukum acara perdata ada namanya gugatan strict liability, pertanggungjawaban mutlak. Itu justru penggugat tidak membuktikan kesalahan tergugat. Nah, ini betul-betul telah menabrak hukum acara perdata yang konvensional kan. Karena asasnya barang siapa yang mengajukan gugatan, dia wajib membuktikan. Tapi dalam gugatan strict liability, khusus untuk tiga, kemudian menghasilkan B3 atau membawa masuk atau mengeluarkan B3 dalam industri itu bisa diajukan gugatan strict liability. Atau perusahaan itu telah melakukan perusakan atau pencemaran besar terhadap lingkungan. Nah, ini strict liability ini tidak perlu membuktikan penggugat. Nah, ini luar biasanya hukum acara lingkungan ini. Dan ini telah diterima dalam bentuk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan itu. Nah, itu strict liability. Nah, ini dua hal tadi baru yang citizen lawsuit, kemudian strict liability itu yang menabrak hukum acara perdata. Ada lagi hukum acara perdata yang lebih radikal, itu justru pada asasnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus minimal ada bukti ya. Dalam perdata juga dua alat bukti. Nah, dalam gugatan precautionary principle, ini hakim dapat menjatuhkan putusan demi melindungi lingkungan walaupun tidak ada alat bukti tentang itu. Nah, ini yang luar biasanya nih hukum acara lingkungan ini.
precautionary principle ini. Jadi hakim dapat menjatuhkan putusan sekalipun tidak ada bukti umpamanya. Berkali-kali saya contohkan kasus yang sering, kalau di Indonesia memang belum pernah, tapi di India, di Taj Mahal. Taj Mahal adalah satu gedung yang menjadi 8 keajaiban, sekarang lebih ya, 8 keajaiban dunia. Itu satu gedung putih, masjid ya, kalau nggak salah itu masjid. Nah, di sekitar Taj Mahal itu berdiri perusahaan-perusahaan atau industri-industri, dan setiap saat mengeluarkan asap dari cerobongnya, mengeluarkan asap ke udara. Nah, LSM India mengajukan gugatan kepada pengadilan ya India Delhi agar diperintahkan industri itu pindah dari sekitar Taj Mahal karena dikhawatirkan akan merusak gedung Taj Mahal sebagai 8 keajaiban dunia. Di persidangan tidak ada ahli yang dapat memastikan bahwa asap dari cerobong industri di sekitar Taj Mahal itu dapat merusak gedung Taj Mahal. Tetapi hakim berdasarkan asas precautionary principle, kehati-hatian, hakim punya asas juga, hakim lingkungan atau in dubio pro natura, hakim harus mementingkan atau mengutamakan kepentingan lingkungan. Itu asas juga dipakai hakim lingkungan, asas in dubio pro natura. Jadi hakim memutuskan mengabulkan gugatan LSM walaupun tidak ada bukti sama sekali bahwa asap itu dapat berakibat langsung kepada perusakan atau kerusakan gedung Taj Mahal itu. Nah, ini satu gugatan precautionary principle yang ketiga yang memporak-porandakan hukum acara perdata yang konvensional. Nah, kemudian ada lagi gugatan yang juga masuk hal baru, gugatan organisasi lingkungan atau legal standing. Organisasi lingkungan seperti WALHI atau ISEL atau yang lain-lain itu mengajukan gugatan. Padahal dia tidak punya kepentingan hukum langsung, dia tidak dirugikan. Dia tidak ada umpamanya tanahnya yang rusak, hewannya yang mati, atau rumahnya yang rusak, dan sebagainya. Tapi karena dia sebuah organisasi lingkungan, dapat mengajukan gugatan. Nah, ini juga satu hal yang melanggar asas hukum acara yang lama, yang tadi saya katakan point di interest, point di action. Siapa yang boleh mengajukan gugatan adalah orang atau subjek hukum yang punya kepentingan hukum langsung kepada objek gugatan. LSM ini tidak punya kepentingan langsung. Tapi ada syarat. LSM yang bisa mengajukan gugatan adalah LSM yang anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangganya memang menyatakan bahwa LSM ini berkecimpung dalam bidang lingkungan. Nah, ini syarat pertama. Syarat kedua adalah LSM ini telah bergerak atau beroperasi minimal 2 tahun di Indonesia. Nah, sekarang sudah banyak diterima gugatan oleh LSM ini, oleh pengadilan. Awalnya hakim-hakim yang konvensional dulu itu bukan menolak, menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan LSM ini tidak diatur dalam hukum acara perdata. Nah, ini hakim-hakim konvensional dulu tidak dapat menerima gugatan secara organisasi lingkungan. Pertama kali gugatan organisasi lingkungan yang diterima adalah di Medan. Itu PT IWI kalau nggak salah ya. Itu pertama kali digugat oleh LSM. Kemudian mungkin hakimnya sudah hakim progresif dan membaca sistem hukum common law. Akhirnya gugatan itu diterima, walaupun sebelumnya berkali-kali gugatan LSM atau organisasi lingkungan itu tidak dapat diterima oleh hakim yang lain. Tapi oleh hakim Medan, saya lupa siapa hakimnya itu, diterima. Nah, sejak itulah gugatan LSM dapat diterima di Indonesia. Nah, ini hal-hal baru dalam penegakan hukum perdata, khususnya dalam aspek lingkungan, yang akhirnya diterima dalam sistem hukum acara perdata kita. Jadi
gugatan secara citizen lawsuit sekarang tidak hanya untuk lingkungan, gugatan organisasi lingkungan tidak hanya untuk lingkungan, tapi dalam hukum perdata biasa, semua perbuatan melawan hukum dimungkinkan. Nah, itu penegakan hukum perdata. Nah, kemudian ada khususan ya Bapak Ibu, terutama yang pernah menjadi praktisi sebagai advokat itu, selama ini kami sebagai hakim itu akan kesulitan menolak saksi yang diajukan oleh para pihak dengan klaim bahwa saksinya saksi ahli gitu. Kita tidak punya alasan untuk menolak. Artinya tidak ada standarisasi ahli itu di persidangan, baik pidana maupun perdata. Tapi di lingkungan ada standarisasinya. Pak wartawan barangkali yang sebagai advokat ya, seringkali bahwa hakim tidak berani menolak yang seseorang dihadirkan dengan katakanlah labeling ahli gitu. Karena kadang-kadang dihadirkan tuh nggak ahli-ahli amat gitu. Ahli-ahli amat. Karena saya kayak seperti saya mamanya udah puluhan tahun di pengadilan, kalau ahli dalam hukum acara perdata nggak usah dijelaskan, kami lebih tahu kan gitu. Cuman karena dihadirkan para pihak, ya apa boleh buat, kami tidak bisa menolak. Nah, dalam Perma nomor 1 tahun 2003 tentang penanganan perkara lingkungan hidup oleh hakim, itu diatur ahlinya itu dalam lingkungan. Dia betul-betul harus punya ahli. Sebagai apa umpamanya? Dia publikasi ilmiahnya tentang lingkungan. Dia telah berapa kali melakukan penelitian tentang lingkungan. Kemudian katakanlah dia punya buku tentang lingkungan. Atau dia sebagai pengajar lingkungan dan berapa tahun di universitas itu. Nah, kalau belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Perma nomor 1, ya mohon maaf nanti Pak wartawan saksinya akan ditolak oleh hakim lingkungan. Karena belum memenuhi standar kualifikasi sebagai ahli dalam perkara lingkungan ya. Ini dalam perkara lingkungan. Jadi dalam perkara lingkungan ini Mahkamah Agung mengeluarkan standarisasi untuk ahli itu. Jadi nggak semua orang bisa hadir di persidangan dengan mengklaim dirinya sebagai ahli gitu. Nah ini bedanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menghadirkan ahli di persidangan terhadap sengketa lingkungan, maka harus dibaca dulu Perma nomor 1 tahun 2003, syarat-syarat itu apakah betul ahli yang Bapak Ibu hadirkan itu telah memenuhi syarat. Gitu. Sudah adakah publikasi ilmiahnya, artikel dalam jurnal tentang lingkungan, buku-buku yang ditulis tentang lingkungan, atau dia pengajar di kampus dengan mata kuliah hukum lingkungan atau penegakan hukum lingkungan sekian tahun dan sebagainya. Nah, ini persyaratannya. Nah, ini kekhususannya dalam penegakan hukum lingkungan. Nanti Bapak Ibu bisa, ini di buku saya kemarin yang dari Sumo, seharusnya Bapak Ibu sudah paham ini karena sudah meresumo ya. Kalau sudah meresumo berarti ada indikasi telah membaca kan gitu. Nama meresumo membaca kan gitu. Cuman kadang-kadang lupa, itu wajar lah. Cuman jangan terlalu banyak lupanya. Yang di resume satu buku lupa semua lah, ini kacau nih. Tapi kalau lupa ingat bab 1, bab 2 lupa, bab 2 lupa, bab 3 setengah ingat, ya lumayan lah itu kan. Nah, coba kita masuk lagi ke penegakan hukum pidana. Ini harusnya di sesi terakhir, tapi dalam kali ini kita gambarkan secara umum. Dalam penegakan hukum pidana kita kenal criminal justice system ya. Criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu adalah merupakan satu pola terkait, saling terikat dalam mengajukan atau dalam menegakkan hukum pidana. Di mana criminal justice system itu dimulai dari penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS. Penyidik pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan ke kejaksaan dalam hal penuntutan, kemudian diserahkan ke pengadilan, disidangkan oleh para hakim. Situ ada panitera pengganti, ada jurusita. Selanjutnya dihukum, dieksekusi oleh jaksa, kemudian ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Nah, selama dalam proses
sebelum diputus ditempatkan di rumah tahanan negara. Ini namanya sistem. Dan dengan undang-undang advokat yang baru, maka advokat masuk kategori daripada penegak hukum. Nah, sini criminal justice system. Bapak Ibu kalau mau nulis tesis ini ada 3 undang-undang yang kontroversial. Kontroversial. Dalam KUHP nomor 8 tahun 81 yang dinamanya penyidik adalah Polri dan PPNS. Kata-katanya dan, artinya bisa Polri, bisa PPNS. Nah, itu atau satu level gitu. Tetapi undang-undang kepolisian yang terakhir tahun 2012 itu mengatakan penyidik adalah penyidik tunggal Polri. PPNS dan yang lain sebagainya adalah pembantu. Jadi kalau tidak diminta bantuan, nggak punya peran itu. Nah ini apa undang-undang yang bertabrakan luar biasa ini. Ini betul-betul ego sektoral ini. Jadi polisi dalam undang-undang yang terakhir 2012, penyidik adalah penyidik tunggal. Di KUHP kan ada penyidik PPNS. Dimasukkan penyidik PPNS karena penyidik Polri tidak punya pengetahuan ilmu tentang hal-hal khususan. PPNS itu kan adalah khusus ya. Penyidik PPNS di kehutanan, penyidik PPNS di perdagangan, penyidik PPNS di perikanan dan sebagainya. Ideologinya, macam filosofinya dimunculkan PPNS itu karena penyidik Polri itu pengetahuannya sangat general, dia tidak paham betul kepada hal-hal yang khusus. Dimunculkanlah penyidik PPNS itu tahun 81. Tahun 2012 dibongkar oleh Undang-Undang Polri itu. Bahwa penyidik hanya penyidik tunggal, hanya Polri. Yang lain adalah pembantu. Sepanjang tidak dimintai bantuan, maka tidak punya peran. Jadi dalam Undang-Undang Kepolisian, PPNS itu dimatikan, nggak boleh. Tapi di KUHP masih mungkin. Hanya saja di KUHP, kalau PPNS melakukan penyidikan harus berkoordinasi kepada penyidik Polri. Kemudian ketika menyerahkan berkasnya harus melalui penyidik Polri. Jadi penyidik Polri yang menyerahkan berkas yang ditangani PPNS kepada jaksa. Di Undang-Undang 32 2009 Bapak Ibu yang kita pegang dalam Undang-Undang Lingkungan, itu penyidik PPNS punya kewenangan yang lebih luas dibandingkan KUHP. Penyidik PPNS lingkungan, dia tidak perlu berkoordinasi terhadap Polri ketika dia melakukan penyidikan. Dia langsung mandiri. Ini bedanya. Kemudian ketika dia selesai melakukan penyidikan dan pemberkasan dalam bentuk berita acara, penyerahan berita acaranya bisa langsung diserahkan kepada jaksa tanpa melalui penyidik Polri. Ini ada 3 undang-undang yang kontradiktif. Bapak Ibu kalau berminat menulis tesis tentang ini bagus juga itu. Jadi kalau tesis itu Bapak Ibu ada permasalahan hukum, das Solon dan das Sein. Law in book, law in the action. Jadi ada kesenjangan antara aturan dan praktek yang seharusnya dan senyatanya gitu. Nah, itu adalah tulisan tesis, berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi, Bapak Ibu hanya memaparkan normatif yang seharusnya sesuai dengan undang-undang itu. Nah, halo, ada yang bocor masuk? Siapa yang masuk? Tolong di-unmute dulu. Oke. Oh iya, Pak Aib ya, Pak Aib. Pak Aib dari tadi nggak merespon. Dia masih pakai baju kebesaran. Nah, Bapak Ibu dalam penegakan hukum pidana ini ada kekhususan lagi. Ada namanya asas ultimum remedium dan asas primum remedium. Ultimum remedium ini artinya hukum pidana itu tidak diberlakukan dulu. Jadi diberlakukan belakangan. Kalau primum remedium artinya
remedium atau penegakan hukumnya itu didulukan. Dulu ketika undang-undang yang lama, Undang-Undang 23 97, ya, Undang-Undang Lingkungan yang lama, 2397 ya. Kalau sekarang kan dibalik 23 menjadi 32. Itu dikenal asas subsidiaritas. Subsidiaritas itu semua delik formil itu diterapkan asas ultimum remedium. Tetapi di Undang-Undang Lingkungan yang baru nomor 32 2009 ini, delik formil hanya diterapkan kepada pasal 100. Jadi penyempitannya luar biasa ini. Jadi Undang-Undang 32 itu rezimnya adalah primum remedium. Semua dipidanakan. Saya kurang sepakat. Saya kurang sependapat dengan Undang-Undang 32 2009 ini. Seharusnya delik formil itu, delik yang tidak berakibat kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, itu tidak perlu dipidanakan. Cukup digunakan hukum administrasi. Kenapa pemulihan lingkungan, perbaikan lingkungan lebih diutamakan daripada memenjarakan seseorang? Nah ini jadi rezim Undang-Undang 32 ini justru mau memenjarakan orang. Hanya ada pasal 100 saja yang hukum pidana tidak boleh masuk sebelum hukum administrasi dilakukan. Ambang batas baku mutu, emisi, dan gangguan. Hanya 3 hal itu aja yang hukum pidana tidak boleh. Kemarin ada luar biasa seorang mahasiswa kakak kelas Bapak Ibu yang ambil tesis di mana hakim berani menerobos. Jadi ultimum remedium tidak hanya di pasal 100 tapi di pasal 103. Kata hakim yang memutuskan perkara itu, pasal 103 itu karena tidak berakibat rusaknya lingkungan, tidak berakibatnya tercemarnya lingkungan, maka harus digunakan asas ultimum remedium. Sehingga penuntutan tidak dapat diterima. Begitu anunya, begitu putusan hakim ini luar biasa sekali ini. Saya sepakat dengan Hakim PN Bandung itu. Jadi ultimum remedium itu harus kepada delik formil. Bapak Ibu yang belum masih lupa delik formil, nanti pulang dari sini segera dibuka. Delik formil itu adalah delik tidak selesai istilahnya, delik yang melanggar peraturan perundang-undangan. Contohnya barang siapa yang membuang limbah di atas baku mutu lingkungan maka dikenakan sanksi umpamanya. Nah, di atas baku mutu lingkungan itu katakanlah ZE ya, zat besi yang boleh dibuang, saya tidak tahu standarnya di Jawa Barat, katakanlah 7 umpamanya. Nah, perusahaan membuang 7,01. Ada kelebihan 01. Dia membuang limbah ZE-nya ke alam. Dia melanggar undang-undang. Kenapa? Alam tidak rusak, alam tidak tercemar hanya karena dia membuang 01. Nah, ini sudah dikenakan sanksi. Ini namanya delik formil, delik tidak selesai. Nah, di Undang-Undang 32 sekarang itu semua dijadikan pidana, dijadikan primum remedium. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Tidak sepakat, seharusnya itu semua delik formil itu masuk kategori ultimum remedium. Bapak Ibu mahasiswa saya jangan keliru ya, saya masih melihat, masih membaca, masih mendengar. Kadang-kadang ya dosen-dosen juga bukan primum remedium tapi premium. Ini kok premium remedium sih, dari mana istilahnya nih? Nanti Bapak Ibu naik mobil ada Dexlite remedium nanti, ada Pertalite remedium nanti kan gitu. Bukan premium ya, primum remedium. Tapi itu kadang-kadang mungkin salah ketik atau apa tuh masih ngatakan premium remedium, ini salah ya, salah besar. Primum ya, itu saya primum remedium. Nah, inilah penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang 32 2009. Kalau delik materialnya itu delik yang sudah selesai, umpamanya lingkungan rusak, lingkungan tercemar. Contohnya umpamanya yang paling besar dulu, kasus yang besar
di mana diterima gugatan secara class action, ya, gugatan class action, gugatan warga negara yang jumlahnya banyak, itu di Mandalawangi. Runtuhnya Gunung Mandalawang itu jelas itu delik material karena menjadi banyak korban. Ada orang yang mati di situ, ada ternak, hewan ternak yang mati, ada sawah ladang yang rusak, ada rumah-rumah yang rusak dan hancur. Itu delik material namanya. Nah, kalau delik material prosedurnya seperti biasa. Dalam hukum lingkungan ini tidak ada delik aduan, semuanya delik biasa. Jadi penyidik tidak perlu menunggu pengaduan. Jadi, oh ini karena nggak diadukan, kami nggak bisa memproses. Tidak, karena dalam lingkungan tidak ada delik aduan. Semuanya delik biasa. Jadi nanti Bapak Ibu umpamanya melaporkan ke penyidik, ke Polsek atau Polres, mengatakan, oh ini nggak ada pengaduan masyarakat. Katakan ini bukan delik aduan. Dalam delik lingkungan semuanya delik biasa. Nah, inilah penegakan hukum secara global. Ada penegakan hukum administrasi, terdiri dari administrasi oleh eksekutif, administrasi oleh yudikatif, kemudian penegakan hukum perdata, dikenal yang non litigasi, ini tidak dikenal dalam hukum acara biasa, kemudian dikenal dengan litigasi. Di non litigasi ada aturan khusus, tidak bisa mengajukan gugatan sebelum non litigasi dinyatakan deadlock. Kemudian tadi penegakan hukum litigasi ke pengadilan, kita banyak menerima terobosan-terobosan hukum. Kita terpaksa sistem hukum kita nih ternyata campuran ya. Karena kalau gugatan citizen lawsuit, gugatan class action, gugatan strict liability, hakim-hakim kita mengambil dari sistem hukum common law. Tidak ada dari hukum sistem Eropa kontinental ya. Jadi kita ngambil dari common law. Nah, makanya sistem hukum kita sistem hukum campuran. Selain itu juga sistem campuran kita lihat di Aceh, apa namanya, Provinsi Aceh Darussalam ya, itu dihidupkan hukum Islam ya dalam bentuk formil, dalam bentuk konun, peraturan daerah. Itu hukum Islam hidup di Aceh. Nah, berarti kita memang campuran dalam dalam ada juga dalam hukum adat. Nanti dalam KUHP kita hukum adat di apa namanya, hukum pidana adat diakui, tapi harus dalam bentuk perda. Kalau dalam bentuk sebelum perda maka tidak diakui. Ini menurut saya kemunduran KUHP kita, karena sebelum KUHP hakim-hakim Bali juga banyak menggunakan hukum adat ya. Banyak itu artinya lebih dari dua. Hukum adat dijadikan dalam pengadilan pidana. Nah, tapi KUHP yang baru, delik adat baru bisa diterapkan kalau telah diatur oleh perda. Nah, ini menurut saya kemunduran, karena kalau perda apa namanya akan kaku ya, akan kaku dan akan strict. Nah, kemudian penegakan hukum pidana ini dikenal ada delik formil, delik material. Kalau delik material dikenakan asas primum remedium, bukan, kembali saya katakan bukan premium ya, primum remedium. Kemudian delik formil khusus pasal 100, delik atau asas ultimum remedium. Dalam perkembangannya ada beberapa hakim yang telah menerobos yang bisa dikenakan asas ultimum remedium, bukan hanya pasal 100 seperti diatur dalam Undang-Undang 32 2009, tetapi dalam pasal 103 juga digunakan delik formil. Izin apa 103 itu izin limbah, izin pengelolaan limbah, izin pengelolaan limbah B3. Itu dalam putusan hakim itu juga harus dikenakan delik formilnya harus dikenakan asas ultimum remedium, tidak bisa digunakan hukum pidana. Oke, Bapak Ibu, saya stop share-nya dulu supaya kita semua. Nah, Bu Ira, berapa waktu lagi kita? Setengah jam. Jangan sampai jam 2, Pak. Oh, masih lama ya? Oke. Masih ada yang mau didiskusikan?
Halo Pak Ibu, Pak Dion biasanya, Pak Aryono mangga, sungguh Ya, aja silakan. enggak, Ya, ya, Prof. Pendengar. Pak Dion ya, silakan ya. Pak Eka silakan ya. Ya, Prof. Ya silakan. Untuk PPNS itu Iya PPNS. gimana, Prof, untuk kita jadi penyidik PPNS? Oh, untuk syarat-syarat. Ya, Prof. Oh iya, iya. Eh, untuk PPNS sih memang saat ini dilematis ya. Dilematisnya begini. Di KUHP PPNS itu keberadaannya, eksistensinya diakui. Di Undang-Undang Kepolisian tadi yang tahun 2012, penyidik PPNS eksistensinya dihapus. Karena yang penyidik tunggal, Polri. Di Nah, Undang-Undang Kesehatan ada, Prof. gimana? Di Undang-Undang Kesehatan juga ada penyidik PPNS. Oke, ya itu dia. Itu dia. Hanya di Undang Polri aja. Ada ego sektoral namanya kan ya. Menurut saya nggak benar juga itu. Karena PPNS ini sangat diperlukan di bidang keahlian khusus. Nah itu. Syarat-syaratnya itu diatur di PP 27 ya, tahun 82 kalau saya tidak salah, Pak Eka. Di sana dia adalah seorang ASN atau PNS berpangkat 3C kalau saya tidak salah, kemudian mendapatkan pelatihan atau sertifikasi dari Polri. Dari Polri. Nah, syarat umumnya hanya itu, Pak Eka. Nah, silakan kemudian kalau di KUHP atau di Undang-Undang Kesehatan, PPNS itu punya kewenangan yang luas ya. Dia sama di lingkungan. Lingkungan itu sangat luas sekali. PPNS itu tidak perlu berkoordinasi kepada Polri. Ya, saya katakan tadi. Di Undang-Undang 32 2009, PPNS itu kalau melakukan penyelidikan dan penyidikan langsung, kemudian pemberkasan, membuat berita acara, penyerahan kepada jaksa tidak melalui Polri, tapi dia langsung ke kejaksaan. Nah, ini perbedaan undang-undangnya Pak Eka. Syarat menjadi PPNS adalah dia telah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Bareskrim kira-kira gitu loh, polisi, dan bersertifikat sebagai PPNS. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya dia harus disumpah sebagai PPNS. Itu Pak Eka. Ada teman-teman yang tertarik sebagai PPNS? Cuman Banyak, PPNS ini Pak. kan tidak ada. Ada, Pak. Iya ya. Cuman PPNS sih kan jabat yang tidak seksi ya, tidak menarik ya. Kadang-kadang juga di instansi terkait karena kekurangan SDM, PPNS-nya cuma satu gitu tuh ditarik di bagian lain sehingga tidak memerankan fungsi sebagai PPNS-nya dia akhirnya. Nah, ini dalam prakteknya Pak Eka ya. Mangga Pak Eka bisa eh, di instansi Bapak umpamanya mau ada PPNS bersurat kepada Polri, nanti ada pelatihan barangkali dari departemen atau kementerian Bapak. eh, Biasanya kalau di tempat kami Pusdikat Mahkamah Agung itu satu kelas 40 orang baru bisa dilakukan pelatihan karena efisiensi pembiayaan 40 orang baru bisa dilakukan pendidikan. Ya, silakan Pak Eka. Mangga yang lain. Terima kasih, Prof. Ya, mangga. Pak, ini kok namanya Pak User nih. Namanya Pak User ini kan bukan Pak User namanya. Pak Mizan, Pak, kayaknya Iya belum Pak, diganti. ya Pak Mizan nih. Pak Mizan itu masih user namanya. Biasanya Pak Mizan rajin ini. Baru diinstal, Prof. Belum Iya, iya, dikasih nama iya. lagi. Pak wartawan udah nggak sakit gigi. Ada pertanyaan ini, Prof. Ya, silakan. Biasanya ya. Pak. Selain perusakan dan pencemaran, adakah indikasi lain yang bisa ditarik ke ranah pidana lingkungan gitu, Prof? Maksudnya gimana? Di luar pencemaran dan Yang perusahaan pernah saya lingkungan. baca kan sesuatu hal penegakan hukum lingkungan bila terkena hukum pidananya masuk ke pidana Ya, lingkungan ya. itu bila mana terdapat indikasi
pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Ya, betul, betul, betul. Selain itu, adakah indikasi lain gitu? Sebab kan pada kenyataannya di lingkungan kita itu banyak sekali pencemaran-pencemaran baik yang dilakukan oleh seperti tempat pembuangan sampah gitu Oh kan, iya, iya, betul, yang tidak bisa kita menutup mata seperti di Bantar Gebang Bekasi misalkan. betul, betul, Itu betul. sedemikian rupa memberikan dampak kepada lingkungan begitu. Tetapi eh, Pemkab sendiri pada sampai dengan saat ini kan belum ada penyelesaian yang signifikan gitu, Bro. Iya, 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 iya. Iya, pada dasarnya Undang-Undang 32 2009 itu adalah eh, pengelolaan dan penindakan lingkungan hidup ya. Jadi secara umum yang bisa masuk ke penegakan hukum lingkungan yang tadi administrasi, perdata maupun pidana, manakala ada perusakan dan pencemaran lingkungan, Pak Mizan ya. Itu. Nah, dalam praktek pencemaran lingkungan itu atau kerusakan lingkungan tidak semata-mata menggunakan Undang-Undang 32 2009. Undang-Undang 32 2009 adalah Undang-Undang Umbrella Acts atau Undang-Undang Payung. Itu undang-undang yang berlaku umum. Kadang-kadang digunakan undang-undang tentang kehutanan. Kadang-kadang digunakan undang-undang tentang pertanian yang pada hakikatnya itu juga melakukan perusakan pencemaran lingkungan. Itu bisa dipilih. Nah, tinggal nanti penyidik kemudian jaksa akan menetapkan tersangka ketika belum pengadilan namanya tersangka akan dikenakan tentang undang-undang apa? Apakah undang-undang lingkungan hidup atau undang-undang kehutanan atau undang-undang kelautan umpamanya. Dia mencemari di laut. Ada juga undang-undang kelautan. Jadi Pak Mizan tidak selalu menggunakan undang-undang 32. Undang-undang terkait yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan bisa digunakan. Nah, kalau pidana biasanya jaksa menggunakan jaring trawl, jaring digunakan undang-undang perikanan umpamanya, terus di undang-undang kelautan digunakan juga undang-undang apa namanya lingkungan 32. Jadi bisa. Bantar Gebang ini satu masalah sosial ya, masalah sosial ya. Tentu itu harusnya ada izin dulu. Tentu ada izin pembuangan limbah di daerah itu. Kemudian dalam izin itu tentu diatur bagaimana prosedur penanganannya. Nah, itu barangkali yang tidak dilakukan pengawasan oleh oleh pejabat pengawas lingkungan. Kemudian berapa debit sampah yang hanya bisa ditampung di lokasi tersebut. Nah, ini saya yakin bahwa dalam izin lingkungan itu tertera, Pak Mizan. Bapak umpamanya kalau punya waktu bisa dipelajarin izin tentang tempat pembuangan akhir limbah. Apa singkatannya tuh? Tempat pembuangan akhir ya. TPA, tempat pembuangan akhir. PSA, Prof. TPSA. Ya, TPSK. Nah, itu saya yakin dalam izinnya pasti ditetapkan ketentuan harus A, B, C umpamanya. Apakah limbah yang diterima apa saja, kemudian berapa debit yang bisa diatur, bagaimana prosedur limbah itu menjadi ramah lingkungan, umpamanya gitu. Itu saya yakin ada itu. Hanya saja Pak Mizan, saya kembali mengatakan mohon maaf pada kawan-kawan dari Dinas Lingkungan, penegakan hukum administrasi ini adalah penegakan hukum yang merupakan forpos ya, penegakan hukum lingkungan yang terdepan, yang seharusnya ini handal sehingga mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan. Tetapi kenyataannya justru penegakan hukum lingkungan oleh administrasi, oleh eksekutif ini bobol, paling lemah. Kenapa? Nah, buktinya kan terjadi pencemaran perusakan lingkungan. Apa akibatnya itu? Karena lemahnya penegakan hukum administrasi oleh eksekutif. Nah, itu masalahnya di situ, Pak Mizan. Seperti saya katakan tadi kan, sebelumnya dikatakan bahwa pejabat pengawas lingkungan itu tidak selalu ada di setiap provinsi kabupaten. Kalau toh ada, SDM-nya sangat kurang.
Karena menurut Undang-Undang 32 2003, pemerintah ini dalam setiap kebijakannya harus menganggarkan, katakanlah anggaran tentang lingkungan. Tapi kenyataannya kan selalu tidak. Selalu tidak. Ini karena perintah undang-undang sebetulnya. Undang-Undang 32 2009 itu memerintahkan semua kementerian harus menganggarkan untuk lingkungan. Nah, kenyataannya kan tidak. Kenyataannya tidak. Sehingga inilah titik terlemah dari penegakan hukum lingkungan oleh eksekutif. Kalau udah masuk ke ranah yudikatif, kan berarti sudah terjadi pencemaran atau perusahaan lingkungan. Apalagi ranah perdata. Lebih-lebih ranah pidana. Itu Pak Mizan. Nah, Bapak bisa ngajukan gugatan citizen lawsuit, Pak. Bapak sebagai warga negara, nah, dengan syarat citizen lawsuit, Bapak harus melakukan somasi lebih dulu. Harus disomasi. Dalam 1 bulan somasi Bapak tidak ditanggapin atau tidak dilakukan perbaikan, Bapak bisa ngajukan gugatan. Gugatan yang Bapak minta agar pemerintah itu di bawah pemerintah mana? Pemerintah Kerawang tuh, Pak Mizan ya? Bantar Gebang tuh. Bekasi loh. Oh ya, oke. Tempatnya Bu Siti itu, Bu Siti masa Dr. Tri, Bekasi, tetangganya. Nah, itu harusnya Bapak Ibu yang warga Bekasi itu ngajukan gugatan citizen lawsuit agar bupati atau wali kota melakukan tugasnya memperbaiki tata kelola sampah. Silakan Bapak Ibu ngajukan gugatan. Tidak mahal kok, paling biaya gugatan kan untuk biaya panggilan aja. Kalau Bekasi, saya tidak tahu persis ya, tergantung radius ya. Kalau umpamanya 10 km, 20 km, 50 km itu radiusnya berapa gitu. Nah, itu aja biayanya. Bapak Ibu sebagai mahasiswa penegakan hukum lingkungan, nah, luar biasa kalau bisa mengajukan gugatan CSL ini. Nanti saya bantu di belakang layar. Siapa Bu Siti, sama siapa yang di Bekasi? Dr. Tri. Dokter Tri, silakan. Nah, nanti ngajukan gugatan. Ayo siap, kita Citizen, gerebek ke Bantar Gebang, Dr. Tri. ya bisa berdua gugatannya. Citizen lawsuit bisa tunggal, bisa berdua. Kalau untuk lokusnya, Prof, misalnya kan kita sama Bekasi, Ya. tapi kan radius tempat tinggalnya juga bisa mempengaruhi dalam proses CLS itu enggak? Soalnya kan, ya kalau saya masyarakat sekitar biasanya kan terkait dengan penegakan hukum lingkungan ini juga dininabobokan oleh CSR, Prof, gitu kan. Jadi, iya, betul. Jadi mereka merasa dininabobokan terkait dengan penegakan hukum lingkungan ini karena adanya sudah diberikan kompensasi berupa CSR. Iya. Betul. Ini tantangan tersendiri ya. Ada warga yang ya katakanlah cuek lah, nggak masa bodoh, saya udah dapat umpamanya kadedeh umpamanya gitu kan. Tetapi dalam CSL ini warga negara ya, dalam ketentuannya tidak diatur. Cuman saya coba menafsirkan warga negara itu tentu kalau Bapak wartawan di Bekasi menjadi Bapak warga negara Bekasi dengan katakanlah KTP. Kan bisa domisili, bisa tempat tinggal. Domisili itu berarti berdasarkan KTP, tempat tinggal senyatanya kita tinggal di mana. Harus terdampak tidak, Prof? Gimana? Harus terdampak tidak? Oh tidak. CSL itu kan kita sebagai warga negara yang tidak mengalami dampak langsung ya akibat itu. Jadi kita sebagai warga negara, kita peduli kepada daerah kita. Itu boleh diajukan itu. Nah, yang penting tadi harus dibuktikan Bapak kalau berKTP Bekasi atau kalau tidak bertempat tinggal di Bekasi. Dibukti dari RT, RW mamanya itu. Berapa radius dari tempat lokasi tidak dipersyaratkan. Dipersyaratkan adalah warga negara Indonesia, tentu dipersempit warga negara Bekasi. Silakan Pak wartawan kalau ngajukan itu. Bagus itu. Cuman ya agak menyita waktu lah. Cuma mempraktekkan penegakan hukum lingkungan dalam bentuk CLS. Silakan. Ayo, silakan yang lain. Maksudnya begini, Prof, ketika kita tidak terdampak, misal di Kerawang juga ada TPSA di Jatisari ya, Prof.
Ya, ya. Jadi karena tadi ada beberapa TPSA yang dikerjasamakan dengan swasta. Akhirnya terjadilah kompensasi berupa CSR terhadap warga Ya, ya. Sekitar. di sekitar yang terdampak. Ketika kita sebagai Warga negara ya. Halo, ada gangguan? Iya. Memang ini apa namanya dilema ya, karena warga negara yang terdampak langsung seharusnya terdampak langsung justru tidak melakukan upaya hukum. Nah, kita yang tidak terdampak langsung, tapi kita juga namanya terdampak tidak langsung, Pak wartawan ya. Terdampak langsung itu yang mengalami sendiri, yang tidak langsung itu secara tidak langsung mengalami. Umpamanya pemandangan yang tidak sedap, aroma yang sekali-sekali kita tidak sedap. Di wilayah kita ada satu lokasi yang semrawut. Pak wartawan terputus ya tadi ya? Iya, Prof. Ya. Silakan, bisa dilanjutkan. Gimana? Ya, ketika proses persidangan itu kita sebagai warga negara atau warga Kabupaten Karawang katakanlah Ya. gitu kan, ketika melihat persoalan sebetulnya kita melihat bahwa itu menjadi salah satu persoalan gitu kan. Tapi di satu sisi masyarakat yang di sekitar yang terdampak itu tidak merasa, oh saya tidak merasa dirugikan loh gitu kan, karena mereka ternyata telah dibimbing oleh CSR lah katakanlah gitu kan. Pada saat nanti di proses persidangan dalam hal ini tergugat satu katakanlah pemerintah daerah, tergugat duanya dinas lingkungan hidup gitu kan. Iya, iya. Ketika dia menghadirkan saksi dalam hal ini masyarakat sekitar gitu. Iya, iya, iya. Notabene sebetulnya mereka dirugikan, tapi pada saat proses persidangan itu mereka tidak merasa dirugikan, juga jadi kontradiktif, Prof. Oh ya, iya. Itu tidak dipersyaratkan dalam CSL ya, tidak dipersyaratkan apakah masyarakat yang terdampak langsung tidak melakukan upaya, umpamanya. Contoh saja ya, saya sering contohkan, umpamanya jalan raya, jalan raya di wilayah kita, umpamanya itu udah bertahun-tahun hancur, rusak, tidak diperbaikin. Kita katakanlah bertempat tinggalnya agak jauh dari lokasi yang rusak. Nah, warga yang lokasinya terdekat rusak itu tidak melakukan tindakan hukum. Dan itu tidak menjadi alasan. Boleh wartawannya. Karena itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan kita, tapi kepentingan untuk bersama syaratnya. Hanya saja tadi CSL dalam Perma nomor 1 tahun 2023 dipersyaratkan harus melakukan somasi terlebih dahulu. Saya kalau tidak salah itu somasi itu 1 bulan ya setelah surat diajukan dan diterima, ada bukti diterima. Setelah 1 bulan tidak ada upaya reaksi atau tidak ada reaksi, tidak ada upaya perbaikan, maka baru diajukan gugatan CSL. Jadi tidak ada syarat, tidak apa-apa. Umpamanya warga yang dekat di situ tidak mengajukan gugatan, tidak apa-apa. Karena itu tidak harus seluruh warga negara yang mengajukan gugatan. Salah satu saja cukup. Salah satu cukup. Nah, itu Pak Wartawan. Silakan saya dorong ajukan gugatan CSL itu. Waktu saya menjadi narasumber di PKPA ya, tahun berapa itu kan, ada advokat juga dari KAI yang ngambil peradi waktu itu. Dia semangat ya mau mengajukan CSL, tapi akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Silakan kalau mau ajukan gugatan CSL. Saya sudah 2 minggu ini mendampingi class action, Prof, terkait dengan perbaikan jalan di daerah Tuparep yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang ibu gitu kan. Di 2 kali persidangan ini tergugat satu kan pemerintah daerah Kabupaten Karawang, tergugat duanya Dinas PUPR Kabupaten Karawang, turut tergugatnya adalah PT PLN dan PT Telkom, Prof. Ya. Yang jadi masalah sudah 2 kali ini pihak tergugat 1 dan 2 tidak pernah hadir, hanya yang turut tergugatnya saja yang hadir, Prof. Oh, di PN mana itu? Di PN mana? Karawang, Prof. Oh, Karawang, ya. Terus apa masalahnya? Pembangunan proyek drainase yang dikerjakan asal-asalan yang mengakibatkan
pertama adalah kematian salah satu warga Kelurahan Adiarsa Timur dan terganggunya komplek pertokoan di Pasar Johar, Prof. Ya. Oke, hakimnya bisa diingatkan karena ini sidang pertama ya. Sidang pertama itu kan ada pilihan hukum nanti kan secara ekot atau secara manual ya. Nah, kalau ada salah satu datang, seharusnya nggak perlu menunggu. Dalam HIR itu diatur setelah dipanggil secara sah dan patut, dia tidak datang, maka hakim dapat memanggil kembali. Dapat itu berarti bisa iya, bisa tidak, usah dipanggil lagi. Tapi dalam praktek dipanggil lagi. Nah, itu ada hakim yang memanggilnya sampai berkali-kali. Tolong diingatkan Pak Warta, sebagai advokat, saya punya hak, punya kepentingan bahwa kehadiran tergugat itu tidak menjadi penting karena sudah dipanggil secara sah dan patut. HIR hanya mengatur dapat dipanggil sekali lagi. Nah, di situ. Dan sudah ada yang datang, sudah ada yang hadir, salah satu pihak maupun tergugat. Maka bisa diingatkan majelisnya, ini sidang bisa dilanjutkan. Gitu. Nah, cuma kadang-kadang ngomong sama hakim agak riwah juga ya Pak wartawan ya. Suka-suka dia, walaupun dia salah, merasa bener aja dia. Anak saya juga advokat, kadang-kadang ya hati-hati ngomong sama hakim karena kamu ketemu terus. Jadi ya walaupun salah ya jangan tunjukkan salahnya dengan serta-merta gitu. Nah, kan kalau sudah dihadir semua ada pilihan hukum, apakah mau apa namanya persidangan melalui ekot, tidak perlu hadir di persidangan, surat menyurat, nanti hadir pada saat pembuktian. Kalau pilihannya, tapi kalau ada kuasa hukumnya advokat sekarang ini harus ekot ya Pak wartawan ya. Harus ekot baik penggugat maupun tergugat. Harus melalui sistem, tidak perlu hadir ke persidangan. Bagus itu, kelas ekstrem. Berapa orang Pak wartawan? Ada 100 lebih. 45 orang pedagang dan 1 orang dari keluarga yang meninggal itu. Oh, berarti dibagi berapa kelompok? 2 kelompok, 3 kelompok? 2 kelompok, Prof. 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Ya, dikuasakan dengan Pak wartawan. Ya, Prof. Ya, berarti karena Pak wartawan advokat, maka sidangnya secara litigasi itu tuh. Tidak konvensional lagi. Ya. Lanjut Pak, semangat. Sukses. Yang pemerintah kadang-kadang ada ini kan gini, kan ada gium baru nih di negara kita nih. No viral, no justice. Nah ini, no viral. Nggak ada keadilan itu kan. Ini ada gium yang saya juga kemarin dengar ketika saya ngajar di S1. Oh bener juga saya pikir gini. Ini bener juga nih, no viral, no justice ini. Coba kasus apa itu? Cirebon. Vina. Ya, Vina. Itu tahun 2016 sampai sekarang. Setelah ribut, baru ketangkap. 3 DPO menjadi 1 lagi. Hilang yang 2. Ini misterius ini. No viral, no justice. Lebih viral lagi Kejaksaan Agung dikepung oleh Brimob. Wah, ini kacau lagi Indonesia nih. Kejaksaan Agung yang menangani korupsi yang terindikasi awalnya sih ada ketangkapnya Densus, anggota Densus, brigadir siapa, ditangkap oleh POM. Terus akhirnya Kejaksaan Agung dikepung sama Brimob. Nah, ini jadi no viral, no justice ini. Saya mengharap Jampitsus itu tegar, udah terlanjur begitu, terlanjur basah, sekalian nyelup Pak Jaksa Agung, bidang pidana khusus. Sekalian basah sekalian. Ungkap semua tuh siapa backing tuh, siapa tuh jenderal di belakang itu, nggak peduli. Dan sudah kepalangan basah kan, jangan dah basah begini, malah mundur. Memang dari penegakan hukum saat ini dari penyidik KPK, penyidik Polri sampai penyidik kejaksaan untuk korupsi, kita harus angkat tangan jempol kepada kejaksaan. Jauh lebih besar penanganannya, jumlahnya dibandingkan dengan KPK-nya sendiri. Karena KPK sudah hancur, karena sudah dihancurkan oleh rezim ini, sudah hancur betul KPK itu. Sehingga ada hakim yang berani menyatakan
penuntutan jaksa tidak sah karena tidak ada pelimpahan kewenangan dari Jaksa Agung. Itu kasusnya Hakim Agung Gazalba. Nah, ini satu keberanian, baru berani. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya, saya hakim, saya juga hakim tipikor. Selama ini hakim tipikor itu takut membebaskan kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Karena kalau hakimnya nggak bersih, maka takut dia disidik. Sekarang udah tahu KPK-nya bobrok, hakimnya berani itu. KPK-nya bobrok karena tingkat pusatnya paling tinggi bobrok, Firly Bahuri bobrok. Sekarang ada lagi siapa tuh, Komisioner Gufron ya, yang anak muda dari Universitas Jember itu juga bermasalah di sidang etik. Akhirnya ada hakim yang berani itu. Saya juga baguslah gitu. Kalau nggak bener, nyatakan nggak bener gitu kan. Ya, silakan kita kembali lagi ke lingkungan, nggak kembali ke korupsi. Mangga, Bu Siti biasanya nih, Pak Dion, Pak Tri, ini luar biasa nih, di mobil masih ngikutin kuliah nih ya, luar biasa betul nih. Pak wartawan ini kan pada mau kemana nih? Mau menyambut apa, Persib ke Bandung. Habis dari pondok, Pak. Oh, udah pesantren ya. Tol Pasar udah macet, Prof. Iya, Udah jadi ditutup polisi. saya udah diingatkan di WA grup itu, di WA grup keluarga, jangan keluar rumah. Padahal saya ada kepentingan ke Ayani nih, mudah-mudahan nggak macet di Ayani nih. Luar biasa. Hidup Persib, Bu Siti. Tanya, Prof. Silakan Bu Siti. Seperti bola, Prof. Silakan. Siapa yang Prof, nanya kalau tadi? mengajukan gugatan itu, Prof, apakah bisa, Prof, untuk hukum lingkungan ini pidana sekaligus perdata, Prof? Oke, iya, ya betul. Pertanyaannya begini, apakah ketika dilakukan penegakan hukum administrasi katakanlah ya, baik eksekutif maupun yudikatif, terus gugatan dan pidana tidak boleh? Itu pertanyaan gitu Pak Tri ya? Ya, pertama itu, ataupun sekalian, Prof, tidak administratif langsung ke pidana atau perdata, Prof. Langsung dua itu kita ajukan. Boleh nggak, Prof? Ya, betul. Di salah satu pasal, saya kalau pasal lupa setelah gugatan ditun itu dikatakan bahwa penegakan hukum administrasi tidak menutup penegakan hukum perdata maupun pidana. Artinya Bapak Ibu sekaligus mengajukan gugatan sendirian ke tun, ke perdata maupun mengadukan ke pidana dibolehkan Pak Tri. Boleh. Karena di situ tidak ada nebis ad idem karena berbeda objeknya. Kalau di pidana itu yang dituntut adalah pemidanaan karena perbuatannya. Kalau di perdata adalah ganti rugi akibat perbuatannya. Kalau di tun adalah di tun yudikatif pembatalan SK tentang izinnya. Kalau di administrasi eksekutif maka tindakan administrasi yang diberikan. Jadi tidak tertutup. Silakan Pak Tri. Mau gugat perdata, mau pidana, juga ketun, silakan. Boleh. Satu orang mengajukan gugatan terhadap hal yang sama ke 3 peradilan, tentu objeknya berbeda ya. Kalau di tun Bapak ngajukan berarti basicingnya atau SK-nya minta dibatalkan. Di pengadilan negeri Bapak minta agar tergugat atau perusahaan mengganti rugi. Kalau di pidana Bapak minta agar perusahaan atau salah satu pengurus perusahaan dipidana karena melakukan pencemaran. Itu hal yang berbeda sehingga dimungkinkan, dibolehkan. Tidak menutup. Silakan Pak Tri, ada punya kasus mau ditindak dengan 3 bentuk penegakan hukum boleh. Nggak, Prof, waktu saya PTT itu kan ada penambang emas itu, Prof. Oh iya. Dari lingkungan hidup itu jadi LSM lingkungan hidup itu mengajukan gugatan. Nah, gugatan itu sekalian itu, tapi kok hasilnya kok mentah, Prof ya? Maksudnya karena masyarakat sekitar ya mungkin karena dari Pak wartawan itu mungkin sudah mendapat ganti rugi, lalu mereka terima-terima saja. Iya. Ya itu.
Satu cara zaman sekarang Pak, viral kan Pak, viralkan aja. Bukan viralkan itu kan butuh biaya Pak. Bapak datangkan wartawan, terus buat di YouTube. Kalau nasib sial ya nggak viral. Kalau nasibnya bagus, YouTube Bapak viral kan tuh. Rupanya sekarang kan memang betul, no viral, no justice. Kalau nggak diramaikan maka keadilan tidak terjadi. Nah itu saya tertarik ada gium dari kawan-kawan kita di S1 ketika saya ngajar tuh. Pak sekarang no viral, no justice gitu. Ya, ya begitulah Pak dunia persilatan kita. Tapi boleh Prof ya, yang tadi kata Pak wartawan, kalaupun kayak lembaga SMU kan banyak yang itu Prof, banyak yang bergerak sekarang di lingkungan ya Prof ya. Ya, boleh. Penyelamatan lingkungan hidup. Ya, Nah boleh. itu apakah boleh Prof mengajukan badan LSM itu sendiri kan tidak dalam lingkungan itu Prof. Iya, Misalnya iya. apa bisa dia mengajukan gugatan, sementara lingkungan SMU tidak terlibat, dia hanya sebagai penggerak aja dari penyelamatan lingkungan, bisa Prof ya? Ya, kalau kita bicara bahasanya kalau di undang-undang organisasi lingkungan Pak ya, Ya, Prof. organisasi lingkungan atau LSM. Itu ada syaratnya Pak yang bisa mengajukan gugatan. Syarat pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya menyatakan bahwa LSM itu bergerak dalam bidang lingkungan, itu syaratnya. Yang kedua, LSM itu telah terdaftar di Kemenhumkam, Kementerian Hukum dan HAM, itu 2 tahun. Nah, itu yang boleh mengajukan gugatan, itu syaratnya. Jadi, syarat utama adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Itu. Jadi tidak semua LSM bisa mengajukan gugatan, Pak Tri. Kalau LSM mengajukan gugatan, pertama kali kita periksa anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Ada nggak kamu menyatakan LSM-mu berkecimpung dalam bidang lingkungan? Kalau tidak, maka gugatannya tidak dapat diterima. Begitu Pak Tri. Jadi kalau buat LSM harus terdaftar dulu Pak. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya di notaris, kemudian didaftarkan di Kumham. 2 tahun sejak pendaftaran baru boleh mengajukan gugatan. Kenapa harus nunggu 2 tahun? Pertanyaan gitu kan. Ya, maksudnya dalam 2 tahun itu LSM itu telah berkiprah lah dalam lingkungan pamannya. Dia melakukan katakanlah yudisial, melakukan somasi, melakukan pembinaan dan sebagainya, melakukan penelitian, pokoknya seminar dan sebagainya. Itu dalam 2 tahun itu. Nah, itu silakan mengajukan gugatan LSM sepanjang syaratnya dipenuhi. Monggo Pak Tri. Mau buat LSM? Ya, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. ya, agak. Izin Prof, Ya, apa syarat tersebut berlaku untuk LSM di bidang lainnya Prof? oh, LSM yang dimaksud adalah kalau kita mengajukan gugatan dengan kelingkungan, Pak. Ini yang nanya siapa tadi ya? Nggak muncul ya? Pak Eka. Oh, Pak Eka ya, Pak Eka. Gambarnya nggak muncul soalnya. Ya, itu hanya gugatan terhadap lingkungan, Pak Eka. Nah, kalau di lain itu nggak diatur ya. LSM pamannya yang kecimpung dalam, saya tidak tahu persis ya. LSM pamannya bidang perdagangan, LSM tentang perlindungan konsumen pamannya. Saya tidak tahu, tapi di lingkungan itu syaratnya itu. Nah, nanti silakan Pak Eka bisa bertanya kepada yang kompetennya. Saya tidak tahu untuk LSM lain. Tapi untuk lingkungan itu ketat. Harus sudah terdaftar, kemudian lingkungan itu bergerak dalam lingkungan sebagai penggiat lingkungan, sebagai katakanlah pejuang lingkungan, sebagai ya pokoknya yang berkecimpung dalam lingkungan tuh. Itu intinya gitu. Itu Pak Eka. Kalau yang lain saya mohon maaf kurang paham saya. Ini ada Pak Aib. Halo Pak Aib. Masih pakai baju kebesaran Pak Aib ini. Mangga Bapak Ibu masih ada waktu berapa menit lagi nih? Pak Tri? Prof, satu lagi, Prof. Ya, Ada gini, Prof, ya. Sudah mengajukan ke litigasi nih, Prof ya. Litigasi, oke. Ya. Tahu ternyata ada masukan dari BBB lalu dirubah menjadi non litigasi. Apakah bisa, Prof? Sudah disidangkan? Iya, tahu-tahu dari kedua belah pihak
mau mengambil langkah non litigasi, apakah bisa mundur begitu, Prof? Oke. Pak wartawan bisa tolong dijawab Pak wartawan. Ini pengalaman wartawan ini. Silakan Pak Bisa, wartawan. Prof. Bisa, Prof. Iya. Bukan Pak Tri yang bertanya, Pak Tri yang bertanya. Ya, secara prinsip bisa dicabut gugatan, nanti dibikinkan akta perdamaian kalau mau diselesaikan di jalur non litigasi ketika mereka melakukan proses mediasi dan lain sebagainya, Prof. Ya itu Pak Tri. Boleh Pak. Asal kedua-duanya sepakat ya. Kecuali kalau salah satu nggak sepakat ya nggak ada persyaratan ya. Berarti harus cabut berkas dulu ya, Prof ya? Iya. Artinya kalau dia mau litigasi di luar persidangan boleh, atau litigasi dalam persidangan boleh. Maksudnya begini. Setelah jalur litigasi Bapak tempuh, kan mulai proses ya. Umpamanya dipanggil para pihak, kemudian sudah sidang. Nah, dalam persidangan, penggugat dan tergugat sepakat yuk kita menyelesaikan aja secara damai. Nah, dalam persidangan itu dihentikan dulu, Bapak Ibu sebagai penggugat dan tergugat menyelesaikan secara damai, artinya perdamaian dalam persidangan, itu dimungkinkan. Hanya saja batas waktunya, hakim itu dibatasin, Pak. Hakim tingkat pertama harus 5 bulan memutuskan perkara. Jadi nggak boleh lama-lama. Nah, kalau Bapak damai di persidangan, maka akta perdamaiannya nanti menjadi putusan akta vandading. Atau boleh kata Pak wartawan, Bapak Ibu penggugat dan tergugat mencabut berkas. Artinya tidak lagi meneruskan. Damai di luar pengadilan. Nah, itu dua pilihan. Kalau damai di luar pengadilan, perdamaiannya tidak mengikat, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Beda kalau perdamaiannya di pengadilan. Itu mengikat. Bagaikan putusan pengadilan, itu bedanya. Boleh Pak Tri, ada dua pilihan, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Ya, enggak. Bu Ira, gak kelewatan kita? Halo? Berapa menit lagi, Ya, Bu Pak. Ira? Berapa menit lagi? Udah, Pak. Udah cukup ya? Udah, Pak. Jam 2 ya, oke. Oke, Bapak Ibu, hari ini terima kasih hari libur. Tadi ada berpendapat daripada macet, saya ikut Zoom, bagus juga sih. Macet ikut Zoom. Saya juga harus mikir ini kalau keluar Bandung saat ini semuanya macet. Terima kasih di hari libur ini membantu saya, karena saya jujur hari ini batas akhir saya ngajar yang harus ada video. Sehingga saya minta tolong kepada Bapak Ibu yang seharusnya Bapak Ibu hari ini libur, tapi untuk kepentingan diri saya pribadi, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena kalau nggak hari ini kapan lagi saya ngajar kan? Karena hanya hari Sabtu. Nah, mudah-mudahan videonya ini sukses oleh Bu Rima ya di admin. Dan saya tanggal 3 akan proses lektor kepala, mohon doanya. Udah lama lektor, karena saya bersama Pak Nugraha, Pak Yuli Astri, Pak Edi, sama-sama lektor dulu. Saya karena nggak ngurus, jadi saya tetap lektor. Lah, kawan ada lektor kepala. Lama-lama saya mikir kok saya jadi anak yang paling buntut ini. Dalam pembimbingan saya nggak pernah di atas, harus di bawah terus. Waduh, kacau juga nih. Tadinya saya merasa karena saya masih dinas, nggak mikir, tapi sekarang karena menjelang pensiun, ya apa boleh buat, harus proses harus diikuti. Terima kasih Bapak Ibu atas kerelaannya, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Berarti kita ketemu di minggu depan Bu Ira ya, normal ya? Iya Pak, minggu depan. Oke. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik, izin live. Absennya gimana nih, Bun? Absennya gimana? Absennya besok Senin. Absennya besok Senin. Sekarang udah di absen manual sama aku ya. Aku mah hadir ya. Bumila. Hadir. Tadi kena screenshot enggak? Enggak kena. Ada loh. Ya udah. Ya udah tuh ya. Nyempret. Lapar soalnya kumaha atuh. Ya dah. Assalamualaikum.
Makanan ini bocah ini main bocah di sini dia. Tuh. Coba baca bismillah nih. Tarik ini. No, kalau no. Ya maksudnya matiin orang. Sapuin gitu. Gini. Bismillah. Kalau dia mati, nggak usah. Korea minggu depan ya. Korea paling iya udah. Paling bis kita lagi. Kan campur nih. TS. TS kintal. Iya. Yang ada kan sekintal setengah lebih. Itu sekintal kurang. Setengah karung itu. Kemarin beli 2 karung. Iya, sekintal kurang. Berarti 2 kintal setengah. 3 kintal kurang, kan ngawur ya? Iya. Kali ngawur udah. TS karung. Korea 3. Korea 3 karung setengah ya? Semuanya mah pakai 3 kintal kayak itu. Pakai 3 kintal setengah atau 3 kintal? Ada. Pokoknya beli